Chelsea sudah mengusahakan transfer Renato Veiga selama beberapa pekan terakhir. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada pekan ini. Lewat laman resmi mereka, Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah mengontrak Veiga. Ia diberi kontrak berdurasi 7 tahun, plus opsi perpanjangan setahun. Renato Veiga kemudian tak bisa menahan kebahagiaannya karena telah resmi bergabung dengan Chelsea. Ia mengaku sangat senang bisa gabung klub top di Premier League itu. Manajer timnas Inggris, Gareth Southgate memberikan pujian besar kepada Kobbie Mainoo. Ia mengaku tidak menyangka, sang gelandang bisa tampil dengan sangat apik di lini tengah timnas Inggris. Saya rasa setiap kali ia bermain, ia selalu tampil dengan luar biasa. Jika Anda mempertimbangkan usianya, apa yang ia lakukan itu sungguh luar biasa, ujar Southgate. Apa yang dia lakukan itu, terlihat sederhana. Namun nyatanya, itu sulit untuk dilakukan. Kami sudah lama tidak memiliki gelandang sepertinya, pungkas sang pelatih. Dani Carvajal baru-baru ini mengatakan bahwa dirinya sedang mencoba membujuk rekannya di timnas Spanyol, Rodri, untuk meninggalkan Manchester City guna bergabung dengannya di Real Madrid. Dengan kehadirannya di Los Blancos, akan membuat klub tersebut semakin kuat, ujar Carvajal. Segeralah meninggalkan Manchester, di sana tidak ada matahari. Kamu berasal dari Madrid, dan kami membutuhkanmu, lanjutnya. Akan tetapi, dia tetap bersikeras untuk bertahan. Jika dia memutuskan pergi, maka dia akan cocok dengan sempurna, pungkasnya. Performa apik Simone Inzaghi bersama Inter musim lalu, membuatnya diincar beberapa klub top Eropa lainnya. Namun, Inter tak mau sampai kehilangan Inzaghi. Mereka lantas berusaha memagarinya dengan menawarinya kontrak baru. Keinginan itu, tak bertepuk sebelah tangan. Inzaghi juga ingin bertahan di Inter, karena bahagia di Giuseppe Meazza. Dan saat ini, Inter Milan telah mengumumkan perpanjangan kontrak Simone Inzaghi di laman resminya. Mereka mengatakan, bahwa Inzaghi akan terus bertahan sampai 2026. Badan Sepak Bola Eropa akhirnya resmi menentukan siapa wasit yang akan memimpin jalannya laga final Euro 2024. Wasit asal Prancis, François Letessier, dipilih untuk mengadili duel Spanyol versus Inggris. Letessier sendiri cukup lekat di ingatan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, dialah yang menjadi wasit saat timnas Indonesia U23 melakoni laga playoff Olimpiade 2024 versus Guinea. Kepemimpinan Letessier saat itu menjadi sorotan. Pasalnya, di laga tersebut, ia dianggap kerap mengambil keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Sandro Tonali tampaknya akan segera merumput dalam waktu dekat. Sang pemain telah kembali berlatih bersama Newcastle setelah menjalani hukuman larangan bermain selama 10 bulan akibat kasus perjudian. Menjelang comeback-nya, Newcastle membagikan cuplikan kembalinya Tonali berlatih di media sosial. Rekaman dari markas klubnya itu menunjukkan sang pemain memeluk staf dan berbicara dengan tim pelatih. Ia juga terlihat mengayuh sepeda statis dan mengangkat beban di gym sebelum masuk ke lapangan. Timnas Kolombia akan menantang Argentina di final Copa America 2024. Walau mungkin tidak diunggulkan, Kolombia punya catatan 28 laga tak terkalahkan, yang bisa membuat Argentina merinding. Kolombia lolos ke final Copa America 2024 dengan catatan impresif. James Rodriguez dan kolega belum pernah kalah. Dari 5 laga, Kolombia 4 kali menang, dan sekali imbang saat berjumpa Brasil. Lebih jauh lagi, Kolombia kini berada dalam performa fantastis. Kolombia tak pernah kalah, sejak Februari 2022 lalu. Sudah 28 laga dilalui Kolombia, tanpa merasakan kekalahan. Final Euro 2024 ini, jadi catatan manis bagi timnas Inggris tersendiri. Sepanjang sejarah, ini pertama kalinya, Inggris melaju sampai ke final turnamen mayor, yang dimainkan di tanah asing. Laju Inggris ini pun dipuji oleh si mantan pemain, Gary Neville. Dia yakin, bahwa skuad Southgate sekarang ada di posisi terdepan untuk juara. Neville juga mengakui, bahwa laga final nanti tidak akan mudah. Spanyol masih lebih kuat, dan lebih meyakinkan daripada Inggris. Namun dia yakin, bahwa tanda-tanda Inggris juara mulai terlihat. Raksasa Liga Italia, AC Milan, dilaporkan telah menghubungi AS Roma untuk memboyong Tammy Abraham. Setelah usaha mereka merekrut Joshua Zirkzee menemui kegagalan. Mereka, bahkan dilaporkan sudah menghubungi AS Roma untuk membahas transfer striker jangkung tersebut. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa Milan berpeluang besar merekrut Tammy, karena sang striker juga siap merapat ke San Siro. Sejak Januari 2024 lalu, Anthony Martial sudah dilirik banyak klub. Bukan hanya dari Inggris, pemain 28 tahun itu juga punya tawaran dari banyak klub lain, termasuk dari luar Eropa.
Nama Martial sempat dikaitkan dengan klub asal Turki, Beşiktaş. Namun, Martial tak akan merapat ke Beşiktaş, yang cenderung memilih mendatangkan Ciro Immobile dari Lazio. Martial punya tawaran lain dari Italia. Dia sempat dikaitkan dengan Juventus. Namun, menurut Fabrizio Romano, klub promosi, Como, yang sudah punya kontak dengan ex-pemain AS Monaco tersebut. Kembalinya Courtois, membuat masa depan Lunin tidak menentu di Real Madrid. Lunin bisa saja meninggalkan Santiago Bernabeu, untuk mencari kesempatan bermain yang lebih baik. Namun, Lunin mengatakan, ingin terus bertahan di Real Madrid. Akan tetapi, masa depannya bergantung pada keputusan Real Madrid. Tetapi, satu-satunya hal yang dapat saya katakan, adalah bahwa semuanya berjalan baik dengan Madrid. Dan sekarang, semuanya ada di tangan Madrid, kata Lunin kepada Marca. Itulah yang dapat saya katakan, tentang masa depan saya. Wayne Bridge punya rekomendasi striker untuk direkrut mantan timnya, Chelsea. Dia menyarankan The Blues untuk mendatangkan Niklas Füllkrug dari Jerman. Niklas Füllkrug besar, kuat, dan dia mencetak gol. Chelsea pernah memiliki pemain seperti Didier Drogba dan Diego Costa, pemain yang kuat secara fisik dan juga mampu mencetak gol. Kita berbicara tentang pemain yang datang ke Chelsea, tetapi mereka jelas harus menyingkirkan beberapa pemain sebelum ada yang datang. Itu sudah pasti, katanya. Jude Bellingham dijagokan sebagai kandidat peraih Ballon d'Or 2024. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat performa impresif yang ditunjukkan gelandang asal Inggris tersebut. Bellingham menjadi aktor penting dalam keberhasilan Real Madrid meraih trofi La Liga, Liga Champions, dan Piala Super Spanyol 2023-2024. Kontribusinya sangat nyata di lapangan. Kini, Bellingham menjadi pemain kunci Inggris di Euro 2024. Pemain berusia 21 tahun tersebut, sudah mencetak 2 gol dari 6 laga di Jerman, dan membawa timnya melaju ke final. Fiorentina dilaporkan telah mengalahkan AS Roma dalam perburuan bek Boca Juniors, Nicolas Valentini, dan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan sang pemain. Fiorentina juga akan mencoba untuk mendapatkan kesepakatan awal dari Boca Juniors, di mana klub Nicolas Valentini saat ini bermain. Pemain berusia 23 tahun itu merupakan produk Akademi Muda Boca Juniors, dan saat ini kontraknya hanya berlaku hingga 31 Desember 2024. Dia juga memiliki 8 caps untuk Argentina di level U23, dan telah dipanggil ke skuad senior.